Halo, perkenalkan namaku Didit Haryadi dan di sini aku akan menyampaikan sebuah review buku berjudul Si Anak Pintar karya Terelie terbitan Republika. Nah, di sini aku akan menyampaikan 3 hal yang berbeda terkait dengan buku tersebut. Yang pertama adalah general description, yang kedua plot, dan yang ketiga adalah my personal opinion about this book. Now we're gonna start from the first aspect, yaitu general description. Jadi novel berjudul Pukat dulunya, aka Si Anak Pintar, merupakan buku kedua dari 5 buku dalam serial Anak-Anak Mama. Karya Terelie yang satu ini diterbitkan pertama kalinya pada Februari 2010 dengan label bestseller. Nggak heran kalau novel terbitan Republika ini bisa direkomendasikan untuk semua kalangan pembaca, baik pemula ataupun yang hobi bacanya udah banter. Cerita yang sangat ringan dan mudah dipahami dengan alur yang sangat sederhana bikin betah banget nih nyelenuk di depan buku ini terus. Terlebih pesan yang mau disampaikan penulis melalui ceritanya juga luar biasa bermakna. Epic deh pokoknya. Nah, sekarang kita pindah ke alur ya. Jadi novel ini diawali dengan si Burlian, adik si Pukat, dan Pukat pergi ke kota kabupaten bersama bapak menggunakan kereta api. Di situ ada hal yang luar biasa yang dilakukan Pukat. Kejadiannya apa ya? Yang jelas, kejadian ini membuktikan bahwa Pukat itu adalah anak yang benar-benar pintar. Nah, kemudian cerita berlanjut ketika ada seorang anak baru pindahan dari kota yang masuk ke kelas Pukat. Dia jadi primadona di kelas tersebut. Setelahnya, Pukat punya konflik yang lumayan rumit dengan salah satu teman sekelasnya dia. Konfliknya apa ya? Tidak hanya dalam lingkup pendidikan formal, kecerdasan Pukat ini juga memberi kontribusi besar bagi seorang penduduk kampung, dan kejadian tersebut tidak hanya membuktikan bahwa Pukat ini si anak pintar, tapi juga dia bertanggung jawab. Kejadian paling mengharukan itu ketika Pukat menyadari kasih sayang mamanya. Wah, kalau yang ini bikin mewek banget pokoknya. Cerita berakhir ketika Pukat kehilangan salah satu karakter yang dia sayangi. Salah satu anggota keluarga, kerabat dekat tepatnya. Dan dia tumbuh menjadi seorang peneliti yang sempat belajar di salah satu negara di Eropa sana. Negaranya mana ya? Nah, sekarang kita masuk ke hal yang ketiga, yaitu my personal opinion about this book. Menurutku pribadi, hal yang paling tidak bisa dilupakan dalam cerita Pukat ini adalah pendalaman karakternya. Deskripsi Pukat di sini benar-benar alami, murni isi kepala anak kelas 5 SD. Tidak terlalu kecil untuk mengerti hal-hal abstrak dan tetap punya sifat alamiah seorang bocah seperti nakal dan ngeyel, sama seperti aku dulu. Aku suka cara Terelie menggambarkan karakter Pukat yang punya batasan tertentu dalam melakukan sesuatu. Jadi dia melakukan hal-hal yang menurutku sesuai porsi anak-anak. Keren sih. Selain itu, Pukat ini juga anak yang punya kemampuan berpikir kritis yang cukup bagus. Harus baca deh kalian. Tidak hanya karakter Pukat yang menarik, banyak sekali karakter di buku Si Anak Pintar ini yang dideskripsikan dengan detail dan menyenangkan sekali pembawaannya. Porsi dari pemeran pendukungnya juga pas, tidak tumpang tindih dan seimbang antara satu karakter dengan yang lain. Hal lain yang membuatku kagum adalah alur cerita yang ditulis oleh Terelie. Ada bagian cerita yang sangat klimaks dan bikin emosi terguncang, bikin nangis, bikin marah. Tapi ada juga bagian cerita yang masih menggantung. Jadi kita harus menerka-nerka sendiri nih kira-kira kejadian yang udah terjadi dan disembunyikan oleh karakter Pukat ini apa ya. Kalian juga harus baca biar kita bisa diskusi. Nah, yang terakhir adalah dahsyatnya pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Terelie di buku ini. Pokoknya dari mulai hal sepele sampai hal serius disampaikan semua oleh Terelie. Ayo baca, nanti kita diskusi bareng.